Hai guys, kembali lagi dengan Bang Jack dan kali ini aku mau ngajakin kalian jalan di Malioboro dan sekitaran Pasar Beringharjo. Dan gimana serunya? Ikutin terus video ini. Kali ini perjalanan kita mulai dari Pasar Beringharjo. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku di Jogja dan aku mau beli oleh-oleh ya guys. Untuk Pasar Beringharjo sendiri itu bukanya di jam 4 subuh dan tutupnya di jam 4 sore. Namun untuk keseluruhan aktivitas itu tutupnya di jam 9 malam. Sebenarnya kemarin aku itu udah sempat beli oleh-oleh, cuman masih ada yang kurang. Jadi ini aku kembali lagi untuk beli di sini. Sekalian nanti kita mampir ke Malioboro. FYI, Pasar Beringharjo sendiri itu telah berdiri sejak tahun 1758 yang merupakan pasar tradisional di Yogyakarta. Namun untuk bangunannya yang ikonik ini mulai serius dibangun pada tahun 1925 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Dan penamaan Beringharjo sendiri merupakan pemberian langsung dari Sultan yang ke-8. Untuk bagian dalamnya sendiri, ini bangunannya ada 3 lantai dan kita coba masuk. Nah, di depan kita ini sudah ada eskalator, coba kita naik. Oke, kita naik ke lantai 2 pakai eskalator. Dan di lantai kedua ini posisinya banyak orang jual pakaian, kayak baju, kaos batik, kaos kerah, celana. Oh, ini ada tangganya juga nih. Tangga keluar, berarti nembusnya ke depan. Kakak, berarti ini lantai terakhir ya, lantai 3 nih ya? Lantai 3 ini. Oke guys, kita turun dulu keluar. Lihat-lihat lagi di bagian bawah. Oke, kita pas di depan Pasar Kelitikan Center. Wih, suasana rame banget, padat sekali kendaraan. Dan di sini masih ramai sekali becak-becak. Nih, bisa kalian lihat kan? Dan suasananya macet sekali. Kita ke pasar ini sebentar. Pasar Kelitikan Center. Untuk suasana pasarnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian mau parkir mobil bisa di dalam sini ataupun motor bisa di sini. Dan kalau yang dijual kurang tahu apa ini. Buah-buahan. Oh, lebih ke tempat parkir sih ini, tempat parkir motor sama parkir mobil. Berarti pasarnya yang di sana. Ini ada orang jual buah-buahan. Oke, kita jalan lagi. Dan ini adalah salah satu tempat oleh-oleh paling ramai yang ada di sini. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh kayak pakaian, celana, ini recommended banget kalau kalian ke sini. Harganya juga cukup terjangkau, seperti pakaian itu 100.000 dapat 3. Dan kalau celana pendek itu 50.000 dapat 3. Dan ini aku udah sempat beli dan udah coba. Walaupun harganya murah, tapi bahannya ini nggak panas guys. Enak banget dipakai. Dan saat aku ke pasar ini sekitar jam setengah 4 sore. Dan suasananya ini benar-benar rame banget, padat banget guys. Dan untuk lorongnya ini panjang banget guys. Ini aku mau coba ke luar, ke depan dulu. Mau lihat ada apa aja. Dan sekarang kita udah sampai di depan, udah di ujung ini. Dan ternyata ujungnya ini langsung tembus ke Malioboro guys. Ternyata ini keluarnya langsung ke Malioboro ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sekarang jam 3 lewat, tapi suasana udah mulai ramai. Dan ini posisinya di hari Sabtu, hitungannya termasuk weekend ya. Nah, di depan kita ini ada teras Malioboro. Dan hampir rata-rata yang datang ini orang luar atau turis lokal yang berasal dari luar Jogja. Dan sebagian ada juga orang Jogja, cuman mungkin lebih banyak orang dari luar ya, karena rata-rata mereka belanja untuk beli oleh-oleh. Ada juga bule atau turis mancanegara.
Dan di sini banyak banget beca, cuman nggak di engkol lagi ya guys. Rata-rata sudah menggunakan mesin motor. Namun masih ada beberapa becak tradisional yang masih mengandalkan model kayu. Di depan kita ini ada delman dan coba kita tanya sama bapak kusirnya. Halo Pak, mau tanya kalau sekali naik delman ini berapa Pak? Mana, keliling atau gimana? Biasanya rutenya kemana? Ya, ada yang 150, ada yang 200. 150 tuh keliling mana? Ini lewatin 0 km kanan. Oh belok kanan. Kasih tahu ngalet. Habis itu balik lagi ke Malioboro. Tapi hampir tiap hari ini ada nih Pak ya yang naik nih ya? Ada. Karena tiap hari ini kan rame orang apa? Datang. Ya, Iya, siap. Pak, makasih Pak ya. Lanjut. Di belakangnya ini ada Trans Jogja, juga bis pariwisata. Ini ada delman yang datang, mau parkir. Kudanya ini pinter ya. Yang dibawanya ini kan kereta kan, jadi dia tahu maju mundur. Coba lihat. Ini kudanya benar-benar pandai nih mundur. Coba kalian perhatikan. Pandai parkir ini. Pintar nih kudanya. Nah, kalau di depan kita ini Pasar Sore Malioboro. Sesuai judul Pasar Sore berarti bukanya sore-sore. Tapi nggak tahu kan? Mungkin kalian yang lebih paham bisa komen di bawah. Kalian singgah di sini. Nah, kalau lapar segala macam juga ada orang jual sate, makanan, minuman segala macam. Becak juga banyak di sini. Ade, ini kalau misalnya kita naik becak berapa nih harganya? Misalnya dari sini sampai ke Tugu. Ini cuma khusus. Iya, 25 aja. Putar-putar 25. Oh, termasuk murah kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau muter-muter Jogja puas, bisa naik becak. Pak De siapa namanya? Supri dari Batu. Langsung cari Pak De Supri nih. Mangkalnya dekat ini, yang ada tulisan Polresta Jogja. Pas di depan Pasar Sore Malioboro. Cari Pak De. Pak De, kalau depan apa nih Pak De? Istana Presiden. Yang mana Pak De ini? Oh, berarti masuknya di sini. Iya, masuknya di sini. Nggak jauh. Oh, cuman jarang digunakan. Kalau acara-acara kenegaraan ya. Nah, ada kendaraan. Terutama lapor sini. Bener-bener guys, jadi kalau kalian belum pernah ke Jogja, datang dan cobain deh. Memang suasana dan vibes-nya ini beda banget. Apalagi kalau sore-sore di sepanjang Malioboro. Ini seru banget. Karena Jogja nih, ini aku udah keliling ya. Udah keliling ke Jogja. Itu setiap tempatnya ramainya merata. Kalau di kotaku itu kan ramainya hanya di beberapa tempat atau di beberapa titik. Kalau ini hampir keramaiannya tuh hampir rata sekali. Jadi jalan ke sana ramai, jalan ke sini ramai. Oh, ini berarti tembusan tadi ini kan, tembusan ke yang Pasar Beringharjo. Kita kembali lagi nih. Nah, selain di sini, di ujung sana itu ada Tugu Jogja atau Tugu Pal. Nah, itu bagus banget kalau kalian foto-foto atau buat video di sana. Dan ini sebenarnya satu jalur juga di sana deh kan. Kalau Tugu Jogja itu kan di sana. Biasanya itu kan ada yang buat video dari atas Tugu Jogja. Nah, itu ada kafenya di sebelah kanan. Spotnya bagus banget. Atau ada kafe sebelah kiri. Nah, tadi kita nih keluar lewat sini nih. Di depan ini juga banyak yang jual apa? Pakaian untuk oleh-oleh. Nah, untuk harganya, jadi kalau misalnya kalian kesini kan, datang sini terus mau bawa oleh-oleh, nih harganya kurang lebih seperti ini. Ini daster.
Ini udah mulai macet nih. Ini baru beberapa menit, tapi bis pariwisata atau bis yang bawa orang untuk wisata keliling Jogja ini udah banyak. Mulai dari Trans Jogja. Terus bis ini nih nggak tahu bis apa nih. Nah ini ada satu delman yang lewat, bagus sekali nih. Kudanya, terus yang bawanya juga nih pakaiannya rapi. Jadi di sepanjang jalan ini kalau misalnya kalian mau keliling pakai kuda itu gampang banget, karena hampir di sepanjang jalan Malioboro itu banyak sekali delman-delman yang terparkirkan. Nah infonya itu dilarang merokok di sepanjang Malioboro, walaupun kalau kita lihat masih ada beberapa orang yang merokok. Nah kalau misalnya becak kayak begini, ini udah nggak pakai enggol lagi, tapi udah pakai kayak motor yang dimodifikasi kayak begini. Kalau untuk kelilingnya kurang tahu ya berapa harganya, tergantung rute dan tergantung orang yang bawa juga. Dan untuk jalan Malioboro sendiri ini cukup panjang. Kita coba jalan ke depan ya guys. Dan seperti inilah suasana di sekitaran jalan Malioboro saat sore hari. Santai banget guys, banyak orang yang santai duduk-duduk di pinggiran. Nah kalau datangnya setengah 4 ini udah mulai adem. Kalau datangnya jam 2 pastinya panas banget ya kan. Kalau di sana tadi ada jual pakaian juga, di sini juga ada, cuman tokonya mungkin lebih apa ya, lebih sedikit modern, lebih sedikit tertata. Ini kalau misalnya kesini pas malam-malam ini nyaman banget. Cuacanya lebih adem, lebih sejuk, nggak panas sama sekali. Nah kaos juga ada nih guys di sini. Kalau diperhatikan hampir di setiap pohon yang ada di pinggiran Malioboro ini dikasih pagar besi kayak gini. Mungkin biar lebih tertata, dan untuk penataan ini mungkin ada petugas khususnya kan. Hampir di setiap pohon-pohonnya itu dikasih pagar besi. Begitu di sebelah kanan sini ataupun di sebelah kiri, di situ juga tuh itu dikasih besi. Oh ternyata di sini ada Ramayannya juga nih. Nah, ternyata di sini ada Ramayana juga, besar tempatnya, bersih banget. Kita jalan lagi. Oke. Nah, di sini ada gapura besar banget, motifnya Cina. Nggak tahu ini apakah pecinan atau memang pasar khusus menjual barang-barang. Jadi buat kawan-kawan yang tahu boleh komen. Ini tulisannya Kampung Ketandan. Nah, coba kita jalan masuk. Dan di sini jalannya pakai ini ya, apa? Paving block. Ini tembus kalau di dekat yang ada bintang warna merah itu sebelah kanan. Nah ternyata ini adalah teras Malioboro dan bisa tembus ke jalan Malioboronya langsung guys. Coba kita masuk. Oh, nembusnya ke sini nih. Oke. Mas, ini sepedanya punya orang atau disewakan sih? Punya orang sama punya pedagang. Oh, disewakan. Enggak. Oh iya. Sini. Punya mereka cuma parkir di sini. Oh. Ada yang disewakan ada Mas. Oh, ada berapa, Bang? Ada. Oh,
kurang tahu kan, tanya sama yang. Oh, makasih ya, Ya, Mas. siapa? Nah, kita udah di sentra oleh-oleh teras Malioboro. Ini masuknya lewat samping tadi. Nah, kalau kalian kesini nggak usah khawatir. Udah ada musola. Nah, tadi aku masuknya lewat sana kan. Nah, kalau di samping sebelah kiri ini pusat kuliner. Jadi modelnya lesehan gitu kan. Kalau kalian lapar pas kesini, nah boleh singgah nih, macam-macam menu yang ada di sini. Nih, coba kita lihat masuk ke dalam. Modelnya memang lesehan semuanya. Tadi kita masuk dari sana, guys. Sekarang kita keluar di arah sana ya. Sekarang kita keluar, jadi kita masuknya ke Malioboro lagi. Nanti kita belok ke sebelah kiri. Nah, bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan kita dari sini langsung keluar ke teras Malioboro. Oke, kita kembali lagi ke arah Pasar Beringharjo. Ini makin sore, makin ramai banget, guys. FYI, Malioboro merupakan salah satu jalan yang ada di kota Yogyakarta dan menjadi salah satu jalan favorit karena banyak sekali warga lokal, turis lokal ataupun turis mancanegara yang lewat sini, baik itu sekadar untuk santai ataupun berbelanja. Dan kalau kalian lapar, ini di sebelah kiri kita banyak banget yang jual makanan. Nah, ini vibes-nya kayak di Pasar Tengah Pontianak ya. Kecil sekali, tapi motor masih bisa lalu lalang. Oke. Dan Malioboro juga merupakan salah satu sentra oleh-oleh khas Yogyakarta. Suasana di sini benar-benar sedap banget loh guys. Rasanya nggak pengen pulang, syahdu banget suasana di sini. Kita pulang dulu, ambil motor, habis itu kita jalan ya. Oke, cukup sampai di sini video kita. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Benar-benar seramai dan semacet ini sekitar jam 4 guys. Padahal masih jam 4 sore nih. Gimana kalau malam suasananya di sini kan?